Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'i wal arifin. Khususan ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa li silsilatihi Syekhulillah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikh ustadina wa ustadikum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minat sayyidina lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majlis taklim hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selalu kita ingat tiap saat menjemput hidayah merebut ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkah. Semoga Allah selalu murahkan rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa abiyatin abadan liwashibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi sisa hari kita keliling haji Masjid Nurul Rika berdiri ke musalla al-falah, Masjid Mukimuddin juga Zikrul Karabi, Masjid Nurul Iman tempatnya rukun harapan membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa tawakkiha wa ya
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa menumpuk harta dengan segala cara. Subhanallah, semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal penyesalan tiada arah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin iha wa riyadi abada riwasibaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi. Manfaatkan waktu, janganlah termanu. Nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Manfaatkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa a'iyati abada iwasibaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukru khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbihu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Monggo panjenengan gerakan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairil asma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ardi was sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yadihi sifat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sumu walahda. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayyidun bil ardi wala bis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil islam wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diriyatil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa imdali. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Rumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Pagi ini kita bisa hadir di masjid di Baitullah Masjid Mukimuddin ini. Bersama-sama kita melihat ubudiyah kita, kewajiban kita untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu ibadah mahdhah, sholat fardu subuh, sekaligus ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita di masjid ini pertemuan yang diridhoi, dibarokai Allah SWT. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mohon maaf suaranya agak berat sedikit, kurang sehat. Pelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang masuk materi nomor kajian 130. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Idza aradta ayyaftakhalaka babar rojai fashad ma minhu ilaika. Wa idza aradta ayyaftakhalaka babal khaufi fashad ma minka ilaihi. Idza aradta ayyaftakhalaka babar rojai, apabila engkau ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan, fashad ma minhu ilaika, maka perhatikanlah kebesaran nikmat-nikmat Allah dan rahmat Allah yang berlimpah kepadamu. Wa idza aradta, dan apabila engkau ayyaftakhalaka babal khaufi, ingin dibukakan bagimu pintu rasa takut, fashad ma minka ilaihi, maka perhatikan amal perbuatanmu terhadap Allah Tuhanmu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pelajaran kitab hitam pagi ini akan membahas, yaitu salah satu keniscayaan bagi hidup manusia itu diiringi dengan dua perkara. Jadi kalau kita ini sadar sebagai manusia, pasti akan diiringi hidup ini dengan dua perkara. Pertama namanya roja, harapan-harapan, keinginan-keinginan, cita-cita, kemauan-kemauan. Yang kedua al-khauf, rasa takut, rasa kekhawatiran. Jadi manusia itu ya dilingkupi dua itu, ada harapannya, ada rasa takutnya. Nah, bagaimana syaratnya agar kita ini dibukakan pintu oleh Allah untuk bisa berjalan di dalam harapan yang benar dan berjalan di tengah-tengah rasa ketakutan yang benar. Jadi kesimpulan ini, ada harapan itu yang tidak benar,
ada perasaan takut itu yang salah. Tapi ada perasaan takut yang benar. Hikam ini akan mengajari kita, yaitu harapan dan rasa ketakutan, harapan dan rasa ketakutan di jalan yang benar. Jadi dikatakan, idza aratta ayyaftakhalaka babar rojai, jika engkau ingin dibukakan pintu rasa harap. Sekali lagi diulang-ulang, ngaji hikam itu mengolah perasaan. Perasaan ini wilayahnya kolbu, wilayahnya hati. Jadi dalam hati kita itu ada perasaan hidup itu punya harapan-harapan. Bagaimana caranya supaya harapan kita ini oleh Allah dibuka, berjalan di jalan yang benar? Kata kitab hikam, fashad ma minhu ilaika, lihatlah karunia Allah yang diberikan kepada. Lihatlah, nah, kalimat lihatlah itu kalau ngaji hikam namanya musyahadah, menyaksikan wujudnya karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Selanjutnya, wa idza aradta, dan apabila engkau ayyaftakhalaka babal khauf, ingin dibukakan pintu rasa takut, fashad, maka lihatlah ma minka ilaihi, amal yang kau persembahkan untuk Allah. Jadi nek misale kula jenengan iki kepingin terbuka pintu harapan hidup, katanya kita hikam, lihatlah karunia nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tetapi kalau kita ingin melihat, yaitu pintu rasa takut oleh Allah dibuka, lihatlah persembahanmu, pengabdianmu kepada Allah. Ternyata kita ini seringkali kalau tidak dikatakan salah belum tepat. Sebab apa? Kita ini lebih banyak tidak menyadari diberi keberlimpahan nikmat. Kasarane wis digawe sing njaluk. Kemudian kadangkala kita terlalu tinggi menuntut Allah. Rasa takut kita ini tidak seberapa ada. Kalaupun ada, keliru menempatkannya. Nah, apa yang boleh dilakukan dalam rasa takut? Pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah ini dengan rahmatnya Allah itu tidak imbang. Terlalu besar rahmatnya Allah. Makanya nek menungso iku menyandarkan hatinya kepada amal, maka salah. Karena amal kita itu ibaratnya orang, yaitu membeli, tidak cukup uang kita untuk membeli rahmatnya Allah. Terlalu besar, terlalu banyak rahmatnya Allah, terlalu terbatas kemampuan amal kita. Makanya di hikam diterangkan dalam syarah hikam, bila engkau ingin bebas terbang, milikilah dua sayap yang seimbang. Bahasanya sangat sastra sekali. Bila engkau ingin bebas terbang, milikilah dua sayap yang seimbang. Apa dimaksud sayap tadi? Adanya perasaan harapan, adanya perasaan rasa ketakutan, harus berimbang. Hingga engkau akan terus bijaksana di dalam memandang. Hikam ini mengajari orang tidak sekedar pinter,
tapi bijaksana. Orang bijaksana itu makomnya, derajatnya lebih tinggi dari sekedar pandai. Nyatanya banyak orang itu yang pandai tapi tidak bijaksana. Makanya di atas orang alim itu namanya orang arif. Nek sampean diridhani Allah, diizini Allah, kalau ngaji hikam ini sudah mengejawantah dalam perilaku hidup, sampean menjadi orang yang ma'rifatullah, orang yang benar-benar sudah mengenal Allah. Dan itu puncak dari pengembaraan spiritual. Jadi ono wong duwe harapan kepingin apa iku durung mencapai puncak kalau kita belum mengenal Allah. Ada istilah analogi guyon begini. Ono wong kepingin soge wis gak ono sing nungkuli sogene. Jawabane situ tetep sik kalah ambek sogene Gusti Allah. Ana wong kepingin dadi wong paling pinter gak ana sing ngungguli, sik kalah ambek pintere Allah. Dari sebab inilah maka manusia oleh Allah diberikan dua sayap keseimbangan. Sebuah harapan yang berjalan di jalan kebenaran, perasaan rasa ketakutan yang dibenarkan. Nah, saya ini kelak kata gak ono apa-apa wedi. Ditanya lah apa sih kon gak wedi? Mbak dia gak ngerti aku kok dadi wedi ngene iki. Ngeten-ngeten iki gara-gara gak sadar. Di dalam hikam dikatakan, lihatlah semua karunia Allah yang kau terima, segala kebaikan yang telah dilekatkan kepadamu, maka engkau akan terus mengepakkan sayap pengharapanmu hanya kepadanya. Ini siapa? Jadi kalau kita itu sudah ngerti ngaji tasawuf seperti kita hikam, jangan meletakkan harapan kepada selain Allah. Salah. Bahasa ini saya jadikan bahasa konsep langit membumi. Jangan menempatkan hati kepada makhluk, karena makhluk tidak bisa membantu urusan hati kita. Hati itu bukan miliknya makhluk, miliknya Khalik Allah. Prakteknya ono masalah balekno ambek sing iso ngetokno masalah. Yaj'allahu makhraja, yang bisa mengeluarkan dari satu problem kehidupan itu adalah Allah. Makanya dikatakan, jika engkau ingin dibukakan pintu perasaan harapan, lihatlah karunia Allah yang diberikan kepadamu. Nah, berkaitan ini di Syarah Hikam, musannif pensarah itu memberikan keterangan ya. Ada 3 nikmat Allah yang itu sebagai harapan yang harus kita dapatkan. 3 ini oleh Allah diberikan kepada makhluk, kepada manusia. Pertama namanya nikmat ijad. Apa itu nikmat ijad? Nikmat yang berupa yaitu menjadikan engkau bisa mewujud di alam wujud. Engkau menjadi mewujud di alam wujud. Contohnya nikmatnya kita lahir ke dunia. Loh, awak iki lu gak ngerti. Dok dunia iki enak tak gak enak. Tapi menurut ngaji hikam, Allah membuat nikmat namanya nikmat penciptaan. Namanya nikmat ijad. Kita lahir ke dunia. Nikmat ini harus diiringi nikmat kedua. Namanya nikmat imdad. Nikmat pemeliharaan. Setelah dibuat, lalu dipelihara, dijaga.
Karena itulah maka merawat nikmat itu artinya melestarikan nikmat dan mengundang nikmat baru. Saya ulangi, merawat nikmat itu melestarikan nikmat dan mengundang nikmat baru. Karena menyangkut nikmat imdad, nikmat pemeliharaan. Semua makhluk itu diberi nikmat yang disebut nikmat ijad, nikmat penciptaan. Orang beriman atau orang kafir semuanya diberi oleh Allah. Bahasa saya, difasilitasi oleh Allah. Tetapi tidak mesti orang yang diberi nikmat penciptaan diiringi pula nikmat pemeliharaan. Makanya ada wong urip kari ngeramut tok ae gak iso, apa maneh gawe. Wa itta'ana rabbukum la in sakar la azidan. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, niscaya ku tambahi lagi. Kenapa nikmat itu bisa ditambahkan lagi? Karena adanya nikmat imdad, nikmat yang berupa pemeliharaan atau pelestarian wujud kenikmatan. Kita diberi oleh Allah jasmani, ini namanya nikmat ijad. Kita menjaga kesehatan supaya jasmani kita itu selalu bagus, sehat, itu nikmat imdad. Banyak orang tidak bisa, yaitu menjaga nikmat ijad, tidak mampu melakukan nikmat imdad, maka nikmat berupa menjadi nikmat, menjadi bencana. Quran itu bunyi gitu itu. Jika suatu kaum, satu negeri yang dilimpahi satu kenikmatan oleh Allah, tetapi tidak menjadikan zikrullah, ingat kepada yang memberi, artinya tidak menjadikan sarana nikmat untuk bekal mengabdi kepada Allah, ibadah, maka datanglah satu siksa dengan tiba-tiba. Makanya ndondongno iku ana barang sing ngaget-ngageti, enak-enak waras langsung lara. Gak ono angin, gak ono udan, langsung gempa. Ini bentuk wujud yang tidak bisa menjaga nikmat imdad. Yang ketiga namanya nikmat ibad, yaitu nikmat yang berupa penjagaan, perlindungan dari Allah untuk makhluknya. Adanya manusia kepingin hidup selamat, aman, itu kurang jenengan butuh nikmat yang nomor 3 ini, nikmat ibad itu. Sampai-sampai banyak jenis doa, intinya doa perlindungan. Tadi dibaca Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, tak terusin. Kalau ngaji hikam di mana-mana, saya ajak mengawali ngaji membaca yaitu zikir asma basmalah. Karena Bismillah itu kuncinya memegang Quran. Kalau gak ngerti Bismillah, tidak ngerti kuncinya, tidak bisa, yaitu menggali kandungan niku mawon diamalaken, muga-muga fadilahnya kula jenengan diparingi aman, selamat zahir batin. Sebab banyak orang sekarang itu ndak aman, orang pandai ndak aman, orang sukses tapi ndak aman. Makanya aman itu kebutuhan dasar. Saya lanjutkan syarah hikamnya. Lihatlah semua karunia Allah yang diberikan kepadamu, segala kebaikan yang telah dilekatkan kepadamu. Engkau akan terus mengepakkan sayap pengharapan hanya kepada Allah. Itu namanya roja atau pengharapan. Lihat semua sikap aniayamu, kezalimanmu, segala keburukan yang
telah engkau lakukan, maka engkau akan terus mengepakkan sayap rasa ketakutan hanya kepada Allah. Ini namanya takut. Jangan memasukkan perasaan takut di hati kepada selain Allah. Yang membuat kita hidup ini goncang, menempatkan takut salah. Takut kok nama makhluk, wedi kok nama menungso. Wong sing diwedeni ya sing duwe rasa wedi. Karena itu dikatakan di hikam, lihatlah semua sikap kezalimanmu, sifat kejelekanmu, keburukanmu yang telah engkau lakukan melanggar syariat agama Allah Tuhanmu, maka engkau akan terus yaitu mengempakkan perasaan ketakutan terus kepada Allah. Itulah khauf. Jadi wedi kuwi nang Gusti Allah, hukumnya wajib. Takut itu kalau kepada Tuhan itu wajib. Tapi kalau bukan kepada Allah tidak wajib. Seorang istri takut kepada suami itu tidak tepat. Yang tepat seorang istri yaitu taat, bukan takut. Seorang anak takut kepada orang tua itu tidak tepat. Yang tepat anak yaitu berbakti. Takut itu ada dua sayap. Pertama namanya khosyah, yang kedua khauf. Nah ini yang diterangkan di dalam pasal ini yang bukan khosyah tapi khauf. Ada beberapa penjelasan begini. Apa bedanya khosyah ambek khauf? Kalau perasaan takut itu melekat kepada hati sebab karena adanya satu sanksi yang akan diterima. Misalnya kita ini melanggar larangan lalu kena beban namanya dosa, itu namanya khosyah. Karena itu di dalam Quran ada ayat innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba Allah adalah ulama. Kenapa ke ulama? Karena ulama itu mengerti ilmunya perasaan takut. Ada syariat yang mengajari. Tetapi kalau menyangkut khauf itu menempatkan hati. Rasa takut kalau hati kita tidak sesuai dengan yang memiliki. Yang memiliki siapa? Makanya wali, aulia itu di Quran disebut bukan khosyah tapi khauf. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Para wali-walinya Allah itu tidak ada rasa takut. Karena hatinya ini memang dipegang Allah. Tidak ada orang itu makrifat kepada Allah takut gak iso mangan, takut besok saya ini nasibnya bagaimana, takut kalau kita itu nanti di usia tua itu menderita. Tidak ada. Karena hatinya sudah diserahkan kepada pemiliknya. Siapa? Allah. Lah enten so. Kadang kalau kita ini tambah tua tergoda, hati kita nom-nomane aman, tuwek-tuweke malah gak aman. Contoh ya, contoh. Kita ini kan digoda oleh perasaan. Perasaan ini digoda oleh nafsu. Misalnya kita punya keluarga, punya anak turunan. Ketika anak kita masih kecil, kemudian kita bekerja keras untuk membesarkan anak-anak kita, lalu sampai dewasa. Kemudian
siklus perkembangan waktu. Hidup ini nggak selalu yaitu linier. Di usia muda karir ekonominya jaya, di usia tua jatuh. Saat jatuh hati kita digoda oleh perasaan. Ya opo iki arek-arek sing cilik-cilik, aku wis pensiun, pendapatanku berkurang. Ngeten iki rasa ketakutan, betul? Ya opo iki biaya pendidikan tambah mahal-mahal, kebutuhan tambah dikuboda terus ngoten. Kenapa kok bisa begini? Salah satu sebabnya karena kita merasa memiliki hati. Hati kita merasa milik kita. Sehingga ketika hati kita ini muncul yaitu perasaan-perasaan kita tampung. Tapi kalau dipasrahkan, disandarkan kepada pemilik, maka tidak akan ada kata-kata kekhawatiran. Kecuali kalau jalan yang kita tempuh ini bertentangan dengan pemilik hati itu. Dan yang tiang guyang itu. Kalau di kene ngaji hikam kan nangge contoh. Ana wong tua mempersiapno anake mateng. Dikuliahno sing dukur, difasilitasi. Arek durung kuliah lulus wis digekno penggawean. Diharapkan menurut perasaan ini engkau gak soro-soro golek. Betul mboten ngomong kula. Si A nomor siji wis disiapno, ini profesimu, si B ini terus. Perasaan dia bahwa sepeninggalnya nanti anak-anak kita aman. Kata siapa? Makanya ada jargon dalam hikmah. Anak kita adalah anak zamannya. Diamanatkan oleh Allah menitipkan kita atau menitip pada kita. Anak zamannya. Anaknya Pak Bambang, anak saya, anaknya panjenengan. Ini punya zaman masing-masing. Pastinya tidak sama dengan kita. Kewajiban orang tua bukan membentuk anak, tapi mengantarkan fitrahnya anak. Nek kula sampean rumoso iso membentuk anak sampean dadi setengah Gusti Allah sampean. Akhirnya kene anak gak cocok ambek cita-citai, kecewa. Alah kon tak sekolahno dukur-dukur tibake mek. Ada ndak begitu? Niki kalau cerita nih, saya ini punya jamaah. Anaknya itu 3. Ketiga-tiganya sekarang jauh dengan orang tua. Yang 2 di Amerika Serikat. Yang 1 di Jerman. Orang tuanya sudah mulai sepuh di Surabaya. Satu tempo beliau ini hiburannya kalau kepingin ngobrol sama anak hanya video call. Orang tua dalam kondisi yang sedang mungkin galau hatinya, kangen sama anak-anaknya, jauh di luar negeri. Satu tempo ketemu kula ngomong-ngomong tadi, rumah saya kan pondok, banyak anak santri, anak-anak saya sendiri, melihat guyon-guyon, hatinya itu ada sesuatu yang hilang. Keluargaku gak kaya keluarga Pak Saiful ya. Pak Saifulku ceria. Bahagia itu tidak mesti menempel pada status sosial. Suasana yang happy di tengah-tengah kehidupan itu bahagia. Delok putu lucu, delok anak bisa ngobrol-ngobrol santai. Meskipun tidak punya apa-apa, tapi Allah mengirim namanya rasa bahagia. Terus kalau tamal wala, saya dulu itu berangan-angan Pak Saiful, anakku kuliah nang luar negeri, menemuin, ternyata dia kadung kerasan di sana ndak mau pulang. Saya ki bapak awake gak enak, ngono ki apa ya? Hah? Coba si bapak tolong antarkan ke rumah sakit, wong arek ndok Amerika kono. Makanya jenengan ndak usah membangga-banggakan
anak sekolah tinggi jauh-jauh. Yang paling perlu disyukuri buat dibanggakan ya, punya anak-anaknya yang ngerti nama orang tua, namanya anak soleh itu dekat dengan orang tua, bukan jauh. Istri solihah, suami soleh itu artinya bukan karena dia itu kaya atau pinter, ngerti rumah tangga bersama. Betapa banyak rumah tangga orang yang pinter-pinter tapi podo gak ngerti ini. Jadi ngerti itu penting gak? Penting. Contoh iki ngerti, contoh kalau tahu nggak cerita niki. Sing lanang ki kulino nyekel jabatan. Lalu pergeseran namanya kepemimpinan. Ya jenenge wong yo gak nunggu kursi sak teruse. Bergeser, fasilitasnya berkurang. Menuju masa pensiun hatinya galau. Duwe bojo solihah. Taunya solihah bagaimana? Mengerti keadaan. Si lanang ketok menengah ditakoni. Kenapa, Pak? Kok kelihatannya kok ada masalah? Iya, aku ya apa mikir aku saiki gak duwe pengaruh apa-apa. Bayaranku tambah kurang. Sing wedok sih lapor Pak gitu dipikir. Awak dhewe wis tau ngrasakno enak. Wis tau dilewati nikmat ijat. Wis tau ngrasakno nikmat indah. Sing nomor 3 awak dhewe iki butuh nikmat ibad, nikmat penjagaan. Di umur tua niku lho Pak, ayo awak muga-muga dipungkasi Gusti Allah selamat. Amin. Wis tahu rasane mangan ndok restoran, wis tahu numpak mobil mewah, wis tahu rasane urip ndok ngene rumah mewah. Tapi durung karuan berakhirnya awak dhewe iki api. Katanya hikam, nikmat ijab, nikmat imdad tidak ditutup dengan nikmat ibad, maka musibah. Nah, nek wis ngene, nek pasangan iku melakoni kebanteran kudu direm. Aku lo tahu ngomongin orang sing bantah, nek kebanteran direm Ustaz nih, lah nek kegenan. Nek kegenan di kapan? Ayo Pak sampean iki lho nyambet gawe kok kelentam apa kelentam pedem. Kanca-kanca disempet barang kali Pak, awak dhewe pancet ae. Iki virus nek dimbarno iki mungkin sampean terpapar. Makanya sampeyan kuwata. Niki kuwata wong kena flu nggih. Wis mesti gak karu-karuan. Iki Omikron niki wake wong wedi. Kula wingi nangoni dokter masalah pasien ini. Kula misi ini, dokter panen. Wis sakit mawon itu. Ya panen. Masalah. Buka praktek mulai jam 6:30 sampai 12 malam. Ngoten niku takonane pegel mboten. Capek mboten? Capek mboten? Loh kalau capek kok dilakukan? Ya capeknya ketutup dengan tapi api tawara mboten napa-napa. Sing penting sedekah ya. Acara sedekah itu macam-macam. Gak duit dituntun. Ono pasien kelihatannya orang gak punya, wis gak usah bayar. Untuk bayar separuh. Makanya tiang niku bijak niku gak dipukul roto. Nah kula niki ngijam kula kata dokter. Niki kula elingaken sing nekano pasien iku Gusti Allah, betul. Sing marasno lara ya sampean namung ikhtiar ngobati. Muga-muga diparingi jodoh. Nah ngoten to. Sekarang ngajinya dilanjut. Pengharapanmu menghadirkan suatu yang lapang dan senang, sedangkan kecemasanmu melahirkan suasana sedih dan derita. Dalam kehidupan yang demikian ini adalah sayap keseimbangan. Uang kune urip seneng tok niku gak api, susah terus ya gak api. Kata hikam sayap keseimbangan. Yo tahu ketemu harapan,
yo tahu punya rasa lah ketakutan yang paling perlu ditakuti bagi kehidupan keluarga itu ya nopo? Jawaban di Quran. Kisah hidupnya Nabi Ayub, Nabi Yakub. Nabi Yakub niku contoh wong tua sing bener. Ketika mau meninggal dunia, ada rasa khauf, rasa takut. Bukan takut masalah bagaimana nasibnya anaknya, bukan begitu. Sama renungan Quran. Yang ditakutkan oleh Nabi Yakub terhadap anaknya itu adalah masalah apakah anak saya nanti setelah saya tinggal mati masih berjalan di jalan agama yang benar atau sudah belok. Mata buduna mimbakti, apa yang kamu sembah nak setelah sepeninggalku nanti. Artinya orang tua paling galau meninggalkan keluarga atau anak itu adalah masalah agama. Jangan galau perkara ekonomi, jangan galau masalah kehidupan masa depan bagaimana. Karena sing keimanan menungso iku Gusti Allah dudu wong tuwa. Paham? Nah, kadang-kala kula jenengan ekonomi disiapno akidah gak siap kas. Sekarang banyak orang akidahnya goncang. Nah, tauhid kitab hikam ini nguatno keyakinan. Mudah-mudahan kula panjenengan iki dilindungi oleh Allah dari fitnah dunia. Dalam sayap keseimbangan engkau akan menjadi bijak menimbang. Engkau terbang bebas untuk menemuinya, menemui Allah dengan pandangan yang sempurna tentang hakikat, yaitu pengabdian. Berbahagialah yang bisa berjalan dalam sayap keseimbangan. Apa konklusi kesimpulan ini? Hidup itu adalah dua mata rantai yang saling menguatkan. Adanya rojak harapan, cita-cita manusia ke depan. Adanya rasa ketakutan, kekhawatiran, ketakutan, rem kendali untuk tidak kebablasan. Sebab tanpa rem orang ke depan bisa kejerumus, betul? Yang bisa mengendalikan rasa takut kita kepada Allah itu harus menjadi asupan batin siapapun dimanapun. Inni akhafullaha rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Monggo masih bulan Rajab kita berdoa tabaruk doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa barik dona wa irhana dzunubana wa balighna ramadana wa irhana Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa sabana wa balighna ramadana wa irhana dzunubana wa balighna ramadana wa irhana. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
الصالحات وأمن مقبولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا